Pemirsa, akhirnya terjawab sudah teka-teki kapan Agus Wisman akan melangsungkan pernikahannya. Minggu lalu atau sehari setelah Lebaran, anggota kelompok vokal Elva Singer ini mengumumkan seputar hal ihwal rencana pernikahannya dengan Endah Dewi Lestari, wanita yang telah 6 bulan lamanya dipacarinya. Menurut Agus, jika tidak ada aral melintang, ia akan menyunting mantan Mojang Purwakarta 2002 dan mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di meliuk-meliuk terus nahan badan hanya dengan kepala. Ya udah Liv gini, gimana kalau kita ke dokter? Kita tanya sama dokter, kamu bergerak di depan dokter, ini saking khawatirnya aku. Kamu bikin gerakan itu semua, jangan ada yang ketinggalan di depan dokter. Nanti kalau dokter umpamanya komentar, nggak apa-apa, misalnya kamu nggak jadi bodoh atau misalnya nggak ada perdarahan di kepala atau apa, oke deh mama nggak apa-apa gitu. Tapi ya setiap kali dia bergerak, aku ikut merinding semua gitu dari ujung kaki sampai ujung, ikut tegang lah. Kekhawatiran Cintami terhadap Alif agaknya cukup beralasan. Apalagi jika melihat usia Alif yang relatif masih belia, tentunya Tami tidak ingin putra kesayangannya itu mengalami risiko terlalu jauh dari hobinya. Di satu sisi aku bangga, maksudnya hebat gitulah, kok bisa begitu gitu, maksudnya ada anak-anak yang nggak bisa juga. Tapi di sisi yang lain aku khawatir gitu, aku takut patah, takut ini, tapi nah itulah kita juga nggak boleh anak punya hobi terus kita main, nggak boleh, bahaya. Mungkin tuh anak merasa mampu, cuman kita sebagai orang tua ya khawatir gitu. Tapi tuh anak merasa mampu, kenapa sih gitu, rese banget sih lu, gua bisa kok gitu. Sebenarnya sudah sejak kapan Tami mengetahui Alif bisa breakdance? Setahun belakangan ini ya, dia di rumah suka action di depan kita, ngasih tahu kali kalau dia udah bisa sejauh ini. Muter-muterin badan, oh aku sih tepuk tangan, oh Alif ya pinter lah, bangga gitu. Tapi itu satu hari udah mulai yang miring, ngangkat tangannya, pundaknya begini, terus termiring-miring. Ininya masih pipinya yang tidur di lantai. Aku udah mulai, loh, Alif, apa-apaan gitu, udah mulai gitu, khawatir. Jika katakanlah hobi breakdance Alif ini mengganggu prestasinya di sekolah, lalu bagaimana hal itu menurut Tami? Harus pelajarannya yang nomor satu gitu. Maksudnya dipentingkan pelajaran, tetapi kalau misalnya rapotnya benar-benar lagi drop dan nilai ulangannya jelek, nggak ada dia hari Sabtu dengan teman-temannya atau hari Minggu dengan teman-temannya boleh breakdance, nggak ada. Maksudnya nilainya harus bagus. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, grup band Slank ternyata punya cara unik dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri 1423 Hijriah lalu. Pada lebaran kedua, grup band yang digawangi oleh kakak Bim Bim, Rido, Abdi, dan Ivanka ini merayakan lebarannya bersama para Slankers di markas Slank di Gang Potlot, Kalibata, Jakarta Selatan. Para Slankers yang mayoritas masih berusia remaja itu secara bergelombang datang ke markas Slank mulai pagi hingga petang hari. Selain bersalam-salaman, para Slankers juga tidak lupa meminta tanda tangan dari para personil Slank. Dan di acara itu, sejumlah kerabat dan sanak famili dari anggota personil Slank turut pula hadir. Natasha, kekasih kakak yang digosipkan telah putus dengan kakak pada awal Oktober lalu, bahkan turut pula hadir. Bagi para personel grup band yang didirikan tahun 1983 ini, kehadiran para Slankers dan orang-orang terdekat di hari Lebaran tentunya memiliki arti tersendiri. Mereka mungkin menganggap kita sebagai keluarganya juga, jadi kita welcome dan kita kayak disamperin sama kerabat jauh gitu aja. Tentang acara Lebaran bersama Slankers, apakah rutinitas semacam ini selalu dilakukan Slank di setiap hari Lebaran? Oh, emang tiap hari Lebaran kedua, ketiga tuh biasanya Slankers sudah nongol. Tapi kalau di rumah ini sih udah setiap tahun, dari tahun kapan tuh, Bun? Dalam acara ini, para Slankers dengan bebas menyantap sejumlah makanan khusus Lebaran yang telah dimasak oleh Bunda Ipet, Ibunda Bim Bim. Dari mulai ketupat, opor, sambal goreng ati, dan makanan lainnya, Bunda Ipet memang sengaja memasaknya untuk para Slankers yang datang di acara ini. Udah biasa sih ya masak banyak. Opor, sambal goreng ati, semur, sambelnya. Terus lontong ketupat ya. Jadi itu udah tradisi tiap tahun masaknya itu.
Sejak berlangsungnya acara, Abdi dan Ivanka ternyata tidak terlihat kehadirannya. Paling malam nanti. Keluarganya keluarga besar semua sih anak-anak Slank. Jadi tahun belum nongol, hari kedua belum nongol biasanya emang. Selain berkumpul dalam acara ini, lantas apa kegiatan lain para personil Slank di hari Lebaran? Enaknya di rumah bunda nih semua keluarga ngumpul di sini, jadi nggak kemana-mana akunya. Ini nggak kemana-mana. Ya kita ngendon. Yang pasti sholat id, makan ketupat, ketemu keluarga yang kadang-kadang kita sendiri kalau ketemu di jalan nggak kenal gitu kan. Tapi dari ini sini ketemu, sama nyiapin uang kecil buat kalau ketemu anak kecil salam tempel. Pemirsa, akhirnya terjawab sudah teka-teki kapan Agus Wisman akan melangsungkan pernikahannya. Minggu lalu atau sehari setelah Lebaran, anggota kelompok vokal Elva Singer ini mengumumkan seputar hal ihwal rencana pernikahannya dengan Endah Dewi Lestari, wanita yang telah 6 bulan lamanya dipacarinya. Menurut Agus, jika tidak ada aral melintang, ia akan menyunting mantan Mojang Purwakarta 2002 dan mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta ini pada tanggal 22 Desember mendatang di Purwakarta, Jawa Barat. Rencana pernikahan ini menurut mereka memang sudah bulat dan matang. Mereka memang hanya tinggal menunggu sisa berapa hari lagi untuk dapat duduk di atas pelaminan. 5% kali ya? 99. 99 tuh, 99. Aku sih 99. 99 karena memang ya karena kenapa aku mengatakan 95 karena saya lagi ada tugas nih beberapa hari sebelum hari H. Jadi ngerasanya masih belum beres. Tapi anggapannya semua teman-teman yang memang yang event organizer dan panitia udah mengatakan beres. Jadi kalau belum hari H masih 95 aku bilang gitu. Apakah mereka telah mempersiapkan pakaian yang dirancang khusus serta souvenir untuk pernikahannya nanti? Kalau dari akad nikah, kebiasaan aku, emang aku taunya dari Bandung, karena aku sering kegiatan di Bandung, aku pakai Oke, LK Wedding gitu aja. Terus kalau dari Jakarta udah semua udah tahu pasti baju-baju pengantin banyak yang dibikin oleh Marga Alam ya. Lantas bagaimana dengan mas kawin dan cincin pernikahan? Apakah mereka telah mempersiapkannya? enggak ada, yang pasti seperangkat alat sholat bagi aku udah cukup. Harus ada dan Quran ya. Dan lainnya kita lihat aja nanti. Cincin udah dipakai nih. Aku kan udah tunangan tanggal 5 Oktober. Lalu jika telah menikah nanti, bagaimana Enda membagi waktunya? Insya Allah ya, ego aku hilangin. Karena kita nggak hidup sendiri lagi kan. Kita hidup berdua, segala sesuatunya keputusan di tangan kita berdua. Lalu bagaimana dengan rencana bulan madu? Apakah mereka juga sudah mempunyai satu rencana? Saya belum terpikirkan ya sekarang karena kesibukan saya juga. Tapi ada kebetulan bulan Mei 2003 saya dengan insya Allah bersama Elva Singers diundangkan ke Eropa. Jadi otomatis dari kemarin-kemarin dia udah didaftar. Gus, Awi, nama lengkapnya siapa? Apa sih bang? Ya kan nanti udah jadi bini, udah pasti harus ikut dong 3 minggu kita berangkat. Oh ya udah. Anggap aja kalau misalnya memang belum keburu itu sebagai honeymoon. Menurut rencana, Agus dan Endah akan melangsungkan pernikahan dengan tata cara adat Sunda. Dan seluruh prosesi pernikahannya akan mereka laksanakan di Geraha Vidya, kawasan Purwakarta, Jakarta Barat. Kira-kira seperti apa konsep pernikahan mereka nanti? Kalau hari Minggunya rencana dari mulai mapag pengantin, kan ada istilah di Sunda. Jadi mapag pengantin tuh perempuan udah di gedung, di tempat kita nanti akan nikah. Kita pengantin lakinya datang dengan saudara. Ada mapag pengantin namanya lengser. Itu 100 meter dia nyamperin kita sambil nari-nari masuk ke gedung. Mungkin dengan upacara apa keris seperti apa mungkin saya juga tepatnya belum tahu. Kemudian jam 9 akad nikah. Itu insya Allah. Setelah akad nikah mungkin upacaranya juga ada ya seperti Sunda, seperti nincak endog, terus apa lagi saweran, harupa. Macam-macam. Saya juga nggak tahu satu persatu. Kalau boleh tahu, mengapa mereka akan melaksanakan pernikahan di luar Jakarta? Keputusan bersama. Dari awal aku domisili Jakarta. Dia juga kuliah di Jakarta kan. Neneknya juga tinggal di Jakarta. Kemudian sekarang dia kos di Jakarta. Cuman saudara tuh kebanyakan memang di Purwakarta dan Cikampek dia. Aku di Bandung kan, kebanyakan saudara. Walaupun ada di Jakarta. Itu tuh voting beberapa kali, Bandung, Jakarta. Gimana kalau kita ambil tengah-tengah aja?
ya udahlah, paling tidak kan pas tengah-tengah tuh, dari Bandung nggak terlalu jauh, dari Jakarta pun walaupun lebih jauh, begitu ada tol udah langsung Purwakarta.